Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nars Citra Dirgahayu SK. Saya peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan ke-39 Kelompok 4 tahun 2021. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi di RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang. Definisi isu itu adalah hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Tahap penyelesaian isu. Ada 4 tahap penyelesaian isu, diantaranya yang pertama identifikasi isu, yang kedua alternatif pemecahan isu, yang ketiga mendalami dan menganalisis isu, dan yang keempat rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Masuk kepada identifikasi isu atau masalah yang saya temukan di tempat saya bekerja. Yang pertama, kurang optimalnya penggunaan APD dan gaun oleh perawat ruangan saat pemberian ASKEP atau asuhan keperawatan. Yang kedua, belum optimalnya penempatan ruangan bagi pasien sesak yang dicurigai COVID. Yang ketiga, kurangnya kedisiplinan waktu dalam menjalankan tugas selama dinas. Yang keempat, kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya menggunakan masker di dalam ruang perawatan. Kemudian setelah isu diidentifikasi, maka akan dicari alternatif pemecahan isunya. Di sini metode yang saya gunakan adalah metode USG, di mana U itu adalah urgensi atau mendesak. Yang kedua adalah seriousness, yaitu seberapa serius isu itu harus diselesaikan. Dan yang ketiga adalah growth, yang mana artinya adalah dampak, seberapa berdampak isu itu apabila tidak diselesaikan. Dengan nilai skor yang diberikan, yaitu untuk urgensi dari 1 sampai 5 yang artinya tidak mendesak sampai sangat mendesak. Kemudian seriousness di mana nilainya rentangnya sama 1 sampai 5 yang artinya tidak serius sampai sangat serius. Dan yang terakhir itu adalah growth atau dampak, di mana rentangnya juga sama 1 sampai 5 yang artinya tidak berdampak sampai sangat berdampak. Masuk kepada isu yang pertama, yaitu kurang optimalnya penggunaan APD dan gaun oleh perawat ruangan saat pemberian ASKEP, di mana skornya untuk U adalah 4, S-nya 5, dan G-nya 5 dengan jumlah 14 dan menempati peringkat pertama. Yang kedua, belum optimalnya penempatan ruangan bagi pasien sesak yang dicurigai COVID, di mana skornya untuk U-nya 5, S-nya 4, dan G-nya 4 dengan total jumlah 13 menduduki peringkat kedua. Yang ketiga adalah kurangnya kedisiplinan waktu dalam menjalankan tugas selama dinas. Skor yang didapatkan untuk urgensinya 3, S-nya 4, G-nya 4 dengan jumlah 11 menduduki peringkat keempat. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya penggunaan masker di dalam ruang perawatan, di mana skornya untuk U adalah 4, S-nya 5, dan G-nya 3 dengan total jumlahnya 12 dan menempati peringkat ketiga. Setelah dijabarkan alternatif pemecahan isunya, maka ditemukan prioritas masalahnya adalah kurang optimalnya penggunaan APD dan gaun oleh perawat ruangan saat pemberian asuhan keperawatan. Setelah itu masuk kepada mendalami dan menganalisis menggunakan diagram fishbone, di mana artinya diagram fishbone ini adalah mengidentifikasi berbagai sebab yang menyebabkan isu itu muncul. Pertama dari aspek manusianya, yaitu kurangnya jumlah perawat ruangan, kemudian kepedulian terhadap self-care dan pasien safety yang masih kurang, kemudian dari lingkungannya, budaya lingkungan kerja yang kurang baik, kemudian terbiasa mengikuti cara kerja sebelumnya.
Setelah itu metodenya di sini kurangnya sosialisasi pentingnya penggunaan APD dan gown di masa pandemi, kemudian tidak patuhnya menggunakan SOP. Terakhir adalah material atau bahan, distribusi gown yang masih kurang, terbatasnya ketersediaan APD. Setelahnya yaitu analisis isu menggunakan SWOT, di mana SWOT ini artinya strength, weakness, opportunities, dan threats. Di mana yang pertama adalah S atau kekuatan yang didapatkan perawat bekerja sesuai dengan SOP yang ada, self-care dan patient safety perawat meningkat. Kemudian kelemahannya, ketersediaan APD yang terbatas bahkan kosong, gaun yang masih kurang jumlahnya. Kemudian peluang atau opportunities, peningkatan kepatuhan perawat dalam menggunakan APD saat bertugas, terutama masker dan handscoon. Kemudian mencegah penularan infeksi. Terakhir adalah ancaman. Di sini ancamannya adalah terjadinya penularan infeksi nosokomial. Setelahnya masuk kepada tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya di sini adalah kurang optimalnya penggunaan APD dan gown oleh perawat ruangan saat pemberian asuhan keperawatan. Penyebabnya SOP yang belum dijalankan dengan baik, kepedulian terhadap safety diri yang kurang, ketersediaan APD yang terbatas bahkan kosong, dan gaun yang masih kurang jumlahnya. Di mana alternatif penyelesaian yang diharapkan, pertama, melakukan sosialisasi tentang pentingnya bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Tahapan sikap alternatif yang diharapkan, pertama, pengawasan dan sosialisasi dengan tim PMKP yang berkoordinasi dengan kepala ruangan dalam mengevaluasi dan memonitoring perawat pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang kedua, membuat media leaflet atau gambar yang bisa ditempel di dinding ruangan untuk meningkatkan kesadaran perawat. Hasil yang diharapkan yaitu pertama, perawat ruangan bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku, terutama menggunakan APD, masker, dan handscoon. Yang kedua, kesadaran perawat akan safety diri dan pasiennya meningkat. Para pihak yang terlibat di dalamnya yaitu perawat pelaksana, kepala ruangan, dan tim PMKP. Rekomendasi alternatif kedua yaitu alternatif penyelesaian yang diharapkan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran perawat pelaksana akan pentingnya self-care dan patient safety agar terhindar dari risiko infeksi nosokomial. Tahapan sikap alternatifnya yaitu pengawasan dan monitoring oleh tim PPI yang berkoordinasi dengan kepala ruangan dan tim RS lainnya untuk meningkatkan kesadaran perawat akan pentingnya perlindungan diri dan pencegahan risiko infeksi nosokomial pada pasien. Hasil yang diharapkan, pertama, perawat bekerja sesuai standar, minimal menggunakan handscoon dan masker saat pemberian asuhan keperawatan. Yang kedua, ketersediaan APD yang mencukupi. Pihak yang terlibat di dalamnya adalah perawat pelaksana, kepala ruangan, tim PPI, dan tim RS lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.